Kami anak Guru Malua HKBP Resos Salagracia angkatan 2022 akan mempresentasikan tugas Pak Guru Malua tentang kesaksian pasal ketiga. Saya Rachel Patricia Simanjuntak sebagai ketua dari kelompok 5. Saya Angelina Febianti Manolong sebagai sekretaris. Saya Amberia Manuru. Saya Andreasari. Saya Rahel Kalisa Aritonang. Saya Petrana Septimbio Simanjuntak. Saya Ivan Samuel Namaban. Saya Mas Bastan Sumarmata. Saya Joyce Yola Patricia Simarmata. Saya Sakonya Kristiani Sakonya Surabaya. 206A. Pernahkah saudara mendengar tentang Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus dalam bahasa Yunani Rohade HaKodes hanya dipercayai oleh umat Kristiani, pribadi yang maha menolong dan memimpin serta mendamping hidup baik rohani dan jasmani. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen di dalam dirinya Roh Kudus merupakan roh Elohim yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. B. Pernahkah saudara mengikuti kebaktian Pentakosta? Pentakosta dari bahasa Yunani Pentakosta Hemera, hari ke-50, adalah hari raya Kristiani yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sesuai dengan yang dijanjikan Yesus sesudah kenaikan ke surga. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus berhasil memperkhotbahkan 3.000 jiwa pada hari tersebut, dan hal inilah yang disebut dengan lahirnya gereja. Mula-mula sebelum Pentakosta adalah hari raya besar agama Yahudi yang disebut Shavuot atau festival panen raya. 3. Ceritakan pengalamanmu dalam kebaktian tersebut. Mendapatkan hal-hal baru yang pelajaran yang belum kita tahu, mengenal dan lebih memahami wawasan belum kita tahu. Pengalamanmu dalam kebaktian tersebut, mendapatkan hal-hal yang baru dan mempelajari yang lebih baru lagi, lebih mengenal satu sama lain, lebih memahami apa yang belum kita tahu menjadi tahu. Dari manakah kita ketahui bahwa Roh Kudus sehakikat dengan Allah? Dari nama, sifat, dan pekerjaannya. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah sehakikat dengan Allah Bapa, dan hakikatnya tidak terpisahkan dari Allah Anak, tidak bermula dan tidak berakhir. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia diutus ke tengah-tengah manusia, supaya melalui iman yang murni, kita menjadi milik Tuhan Yesus. Dialah yang menghibur, mengajar, dan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Alkitab ada beberapa nama sebutan Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Kebenaran, Roh Kudus, Roh Penghibur, yang terdapat pada Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? 2 Samuel 23 ayat 2. Roh Tuhan berbicara kepada perantaraku, firman-Nya ada di lidahku.
Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya kepadamu. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apakah sifat-sifat Roh Kudus? Dia kudus dan benar, maha tahu dan kekal. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Apakah pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus sangatlah banyak. Di antaranya adalah yang pertama, memanggil dan mengumpulkan orang-orang dari segala bangsa ke dalam persekutuan orang percaya melalui berita Injil. Yang kedua, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, memberi karunia-Nya untuk menerangi hati kita. Yang keempat, menguduskan hati kita. Yang kelima, memelihara agar kita bertekun dalam iman yang benar. Dan yang keenam, menghapus dosa-dosa kita setiap hari. Yang ketujuh, membangkitkan semua orang dari mati pada akhir zaman. Yang kedelapan, membela kita di hadapan Allah Bapa pada hari penghakiman serta menghibur kita. Dan yang kesembilan, mengajar kita meminta di dalam doa kepada Allah Bapa. Dan yang kesepuluh, mengangkat pelayan-pelayan gereja dan menyanggupkan mereka untuk tugas-tugas pelayan dari Allah. Seperti Kisah Para Rasul 20 ayat 28 yang mengatakan, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan pada Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi baik, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Pertanyaan selanjutnya, hanya itukah pekerjaan Roh Kudus? Tentu saja tidak. Pekerjaan Roh Kudus juga memanggil dan mempersatukan orang-orang yang percaya, serta memelihara mereka di dalam satu persekutuan, yaitu gereja. Mengapa disebut bahwa Roh Kudus bekerja melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus? Karena Roh Kuduslah yang menawarkan dan memateraikan kelepasan yang dilakukan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Dialah yang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Baca Yohanes 16 ayat 8-12. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dia memuliakan Tuhan Yesus. Baca Yohanes 16 ayat 8-12. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Dia membela kita di hadapan Allah Bapa. Dia yang bekerja di hati manusia dan bersaksi dengan roh kita untuk menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Baca Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dialah yang menguduskan kita. Bagaimana Roh Kudus menguduskan kita? Dia memanggil, mempersekutukan, menerangi hati serta memelihara agar kita tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Baca Matius 11 ayat 28-30, 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Tesalonika 2 ayat 14.
Mengapa Roh Kudus memanggil kita? Supaya kita mau menerima anugerah yang ditawarkannya, yaitu keampunan dosa dan pembenaran seperti di Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dan Mika 7 ayat 8, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Kemanakah Roh Kudus mengumpulkan orang-orang yang dipanggilnya? Mereka dikumpulkan dan dipersekutukan ke dalam gereja yang kudus, yaitu persekutuan orang-orang Kristen yang kudus. Mengapa disebut bahwa gereja adalah satu? Karena gereja adalah tubuh Kristus, sehingga gereja adalah satu, yang mempunyai banyak anggota tubuh. Karena gereja adalah kesatuan rohani, tidak sama dengan kesatuan partai, kongsi, atau kumpulan marga. Baca Efesus 4 ayat 4. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Baca 1 Korintus 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Baca Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gereja adalah tubuh Kristus, sehingga Allah tidak mungkin membiarkannya dikalahkan oleh kuasa dunia pada akhir zaman. Baca Matius 16 ayat 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?" Mengapa gereja disebut persekutuan? Karena gereja adalah kumpulan orang-orang kudus dari segala bangsa, marga, dan bahasa yang percaya dan menjadi milik Tuhan Yesus. Dengan demikian, semua gereja adalah satu walaupun mempunyai organisasi, liturgi, dan tata gereja yang beraneka ragam. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mengapa disebut bahwa gereja adalah kudus? Gereja adalah kudus karena kekudusan Kristus, kepala gereja, dan bukan karena kekudusan warganya. Maksudnya, gereja menjadi kudus karena Yesus Kristus adalah kudus. Yesus telah mengasihi gerejanya dan menyerahkan dirinya bagi gereja untuk menguduskannya, sehingga umat dipersatukan dengan Yesus Kristus menjadi kudus. Yang kedua, Kristuslah yang menguduskan gereja. Gereja bukan kudus karena warganya. Maksudnya, pengudusan manusia di dalam Kristus merupakan tujuan semua karya di dalam gereja. Pokok apa lagi yang kita saksikan dalam pasal ketiga ini? Kita mengakui adanya pengampunan dosa, yaitu melalui iman kepada karya penyelamat Kristus, kerjanya Roh Kudus. Siapakah yang layak menerima pengampunan dosa? Mereka yang mengenal dan mengakui dosa-dosanya, yang percaya akan janji pengampunan dosa, yang bersedia menerima anugerah Allah serta taat pada firman-Nya, yang bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Apakah keuntungan bagi mereka yang sudah menerima pengampunan dosa? Pertama, manusia lama dimatikan dan lahirlah manusia baru yang sudah hidup dan taat pada Allah. Seperti yang bisa kita lihat pada Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang kedua, dia diperdamaikan dengan Allah dan diperkenankan menghampiri tahta Allah. Yang ketiga,
penuh pengharapan akan kemuliaan Allah. Yang keempat, mampu bersukacita di dalam penderitaan. Kita lihat pada Roma 5 ayat 1-3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Apakah tanda bahwa seseorang sudah hidup baru, benci terhadap dosa, rajin melakukan kehendak Allah, serta menampakkan buah-buah roh dalam hidupnya? Apakah kita masih membutuhkan pengampunan dosa setiap hari? Ya, karena kita lemah dan sering jatuh ke dalam dosa. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena iblis tetap berupaya memisahkan kita dari Allah, yaitu melalui nafsu-nafsu duniawi atau keinginan daging kita. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apakah Allah mau menghapus semua dosa? Allah menghapus dosa-dosa, baik dosa warisan maupun dosa yang kita lakukan sendiri. Namun dosa terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, seperti yang bisa kita lihat pada Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan kita juga bisa lihat pada Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dan Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apakah yang dimaksud dengan dosa terhadap Roh Kudus? Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi kemudian murtad dan dengan sengaja menyangkal semua perbuatan Allah yang telah penuh diterimanya. Baca Ibrani 6 ayat 4-7. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Apakah artinya memeliharanya melalui Yesus Kristus di dalam satu-satunya iman yang benar? Roh Kudus memberi kita kehidupan kekal sehingga kita tidak binasa dan tidak dapat dipisahkan oleh apapun dari tangan Kristus. Baca Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seseorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Baca Lukas 22 ayat 31-32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Roh Kudus memelihara kita di dalam kehidupan melalui ketaatan dan keteguhan pada firman Allah,
melalui persekutuan orang kudus, melalui doa dan perjamuan kudus. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pokok mana lagi yang kita saksikan di dalam pasal ketiga ini? Kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kemanakah kita setelah mati? Orang percaya akan bangkit ke kehidupan yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan binasa dalam maut kekal. Tubuh akan kembali menjadi tanah, tetapi Tuhan akan bangkit pada akhir zaman. Baca Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Baca 1 Korintus 15 ayat 42-44. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pada tubuh rohaniah. Hal apa lagi yang terjadi pada akhir zaman? Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan, orang mati dibangkitkan, dan seluruh bangsa akan berkumpul di hadapan tata Allah. Setiap orang akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Orang-orang percaya akan diangkat ke langit dan bumi yang baru. 1 Tesalonika 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 25 ayat 31-46. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang-orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wahyu 20 ayat 12 mengatakan, Dan aku akan melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Wahyu 21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkambungan, atau ratapan nangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tertuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apa artinya kehidupan yang kekal? Dilepaskan dari dosa dan kesengsaraan dunia, bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kekekayan. Baca Wahyu 7 ayat 16-17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bagaimanakah akhir hidup orang-orang yang tidak percaya? Mereka akan dihukum, dibuang dari hadapan Allah, dan ditempatkan bersama-sama dengan iblis dalam kesengsaraan yang kekal. Apakah arti amin yang mengakhiri kesaksian iman ini? Amin artinya demikianlah. Sebenarnya karena kita mengakui bahwa seluruh pengakuan tersebut adalah kebenaran dan layak menjadi pegangan selama hidup kita. Seperti yang dikatakan pada Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk hidup lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.